Nah, sekarang kita ada studi kasus nih. Ini saya paling sering bercerita masalah studi kasus ini menarik ya. Sekarang kalau kita mau saya ke Lancet se-Indonesia, itu tugas kita. Nah, yang saya katakan tadi Petro itu satu kotak gitu ya. Kalau Anda yang sudah mengenal, sudah oke lah. Tapi kalau yang baru pertama kali lihat ya, Petro itu artinya pet dan row. Pet itu jalur yang atas ke bawah itu pet. Row itu yang kanan ke kiri ya. Itu ada nomornya, ada kodenya. Ini untuk satelit khusus, satelit Landsat ya. Nah, itu satu Petro itu, tadi yang saya katakan, kalau dia plus produknya full, dia sampai 2,5 giga besarnya ya. Nah, ini ada satu Indonesia, kira-kira ada 220 kotak tadi ya, 220 kotak tadi untuk data Landsat aja. Ya. Nah, sekarang kita dapat tugas nih, gimana kita bisa mosaik data se-Indonesia gitu kan. Sekitar tahun 92.000, hampir 2000-an ya, saya ngelihat mosaik satu Jawa ya. Satu Jawa itu ada berapa Petro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Sekitar 13 Petro ya. Sekitar 13 Petro ditampilkan di satu poster gitu di kantor saya ya. Dengan teknologi saat itu udah luar biasa. Saya kagum. Luar biasanya apa? Komputer yang bisa proses itu bisa menggabung-gabungkan data itu. Dan itu udah suatu hal yang luar biasa, yang udah yang apa ya, komputer yang high end banget lah gitu ya, yang high end banget lah. Dia menggabungkan, kemudian kan kalau data satelit ini begitu Petronya terutama beda pet ya, kalau beda pet itu berarti beda tanggal. Nah, beda petnya itu tidak sekedar ditempel kan, dia harus ada proses lagi untuk menghaluskan seolah-olah petnya yang tidak kelihatan, sambungannya tidak kelihatan. Ini hanya teknik processingnya aja. Nah, di sana dilakukan itu. Bisa kebayang dari 13 tadi, gimana caranya melakukan untuk satu komputer. Nah, itu yang luar biasa. Nah, sekarang kalau kita ditugaskan, Anda lakukan mosaik Landsat se-Indonesia. Nah, apa yang kita lakukan sekarang? Di sini saya mencoba membandingkan ya, membandingkan apa yang saya lakukan jika saya lakukan secara konvensional dan dengan menggunakan cloud computing. Kita pertama dari sisi kita mencari data terbaik. Data terbaik ini kalau misalkan awannya sedikit ya, taruhlah awannya di bawah 10%. Dalam satu kotak itu ada awan yang menutupi itu luasannya kira-kira kurang dari 10%. Itu yang baik. Nah, ini kita mencari datanya itu bisa berjam-jam, 220 scene, bayangkan 220 scene, kemudian setiap satu scene itu belum tentu awannya bagus, bisa kita harus mundur 16 hari berikutnya, 16 hari kan Landsat ini per 16 hari ya, nah, 16 hari gitu kan, kita mundur 16 hari, kita cari yang paling bagus seperti apa. Itu jam-jaman tuh bisa mingguan, bisa hitungannya minggu ya, bisa untuk 220 scene ya, yang terbaik. Terus saya lakukan dengan cloud computing. Ternyata kurang dari 1 menit itu sudah bisa gitu. Jangan percaya dulu. Jangan percaya dulu. Ini ularnya belum keluar nih, tukang obat ya. Sekarang kemudian step berikutnya. Waktu mendownload nih, kita sudah ketemu nih ya, sudah ketemu ID filenya kita udah ketemu, masing-masing tuh ID-nya dapat ya. Terus sekarang kita download kan. Nah, kita download tadi saya katakan kalau di tempat saya dengan 2,5 giga kira-kira 1 jam untuk satu scene. Itu satu data doang ya. Satu data. Ini ada 220 kali 1 jam kira-kira 10 hari baru selesai. Asumsinya sekali lagi asumsi yang indah-indah tadi ya, internet yang nggak mati, listrik yang nggak mati dan tidak ada gangguan macam-macam. Itu sekitar 10 hari untuk 220 scene. Kalau di cloud computing, tadi kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit. Jangan percaya saya. Kemudian, sekarang untuk kekuatan komputer yang kita miliki, ya, itu juga harus kita hitung loh. Kan ini kan, saya mau investasi pemrosesan citra, misalkan gitu ya. Nah, ini komputer yang harus saya perlukan apa? Nah, ini komputer yang high levelnya ya. Biasanya high level itu yang punya gamers tuh ya. Gamers tuh punya komputer yang canggih-canggih itu. Saya lihat memang speknya luar biasa. Nah, itu biasanya kalau udah mengolah yang
besar begini, ya. Ini pakai beli PC yang seperti itu untuk mengolahnya nanti, ya. Kalau untuk cloud computing, pakai laptop biasa aja. Laptop biasa aja, laptop yang ya paling yang harga 4 juta yang standar lah, yang harganya sudah 4 juta ya, itu udah cukup kok. Memorinya 4 atau 6 atau taruhlah 12 lah gitu ya. Atau 6 juga udah bagus banget gitu ya untuk proses ini. Kemudian bagaimana dengan internet speed-nya? Ini harus kita hitung juga. Kita tadi asumsi terindah tadi ya yang harus kita dapatkan. Kalau di cloud computing standar-standar aja, yang putus-putus juga bisa kok ya, yang putus-putus juga bisa muncul ya. Agak lambat sih kalau pakai yang putus-putus ya. Cuman kalau yang high speed ya bet udah. Terus kita, nah ini image processing software ya, image processing. Saya yakin di sini sebagian besar kita sudah pernah menggunakan image processing software. Yang menjadi masalah kemudian adalah harganya ya. Sebagian dari kita tidak pernah berpikir tentang harga karena memang ya begitulah ya, saya tidak bisa mengucapkannya. Tapi sebagai gambaran ya, satu software itu harganya bisa dari sekitar 20 jutaan sampai 200-300 juta. Satu softwarenya ya. Ada yang di modul yang dijual, ada yang komplit satu, ada yang per modul. Dan yang per modul itu biasanya, proses ini kita perlu modul ini, beli lagi terus gitu. Ya. Itu harga sekian. Kalau misalkan dengan cloud computing, yang kita perlukan cuma Chrome atau Firefox. Kita bisa download free. Ya. Kita download free, nggak ada yang bayar kecuali bayar pulsa. Ya. Kemudian semua data sudah masuk komputer kita sudah running bagus, software kita sudah siap. Sekarang bagaimana waktu yang dibutuhkan? Waktu yang dibutuhkan untuk mosaik tadi ya, untuk mosaik sama untuk mengedit tadi. Menggabungkan 220 scene itu satu yang luar biasa. Saya katakan satu yang luar biasa. Karena saya bekerja dengan 4 atau 5 scene aja tuh komputer sudah nangis-nangis ya. Sudah berat sekali. Nah, ini biasanya orang menggabungkan kemudian memotong-motong lagi. Adalah tekniknya macam-macam ya. Yang biasa proses pasti tahu teknik itu. Kemudian sekarang berapa waktu yang diperlukan? Kalau saya sih nembaknya berhari-hari ya. Berhari-hari ini ya. Berhari-hari mungkin hitungannya minggu. Hitungannya minggu, bisa bulan ya. Tergantung kita kemampuan komputer dan kemampuan si operator sendiri. Kemudian untuk cloud computing ya kurang dari 1 menit bisa selesai semua. Ya, selesai semua itu. Kemudian hard disk 220 2,5 giga dikali 220 sekian. Nah, kita harus sedia hard disk dalam hitungan sekian terabyte. Sekarang mungkin kita udah biasa pakai 4 terabyte, 8 terabyte, dan seterusnya gitu ya. Tapi apakah investasi kita murah? Enggak, mahal ini. Saat ini masih mahal ini. Hard disk 10 terabyte itu mahal. Kalau untuk cloud computing gimana? Kita cukup punya account Google Drive, atau kita beli space di Google Drive. Google Drive itu tahu sendiri kan kapasitasnya 15 giga ya. 15 giga yang free-nya. Kemudian bisa kita simpan pekerjaan kita ke dalam Google Drive secara langsung. Kemudian, nah ini, kalau untuk orang yang konsultan, dia pasti langsung lihat harganya totalnya berapa jadi ya yang saya perlukan, ya kan? Kita harus berpikir seperti itu. Secara konvensional diperlukan sekian. Dengan cloud computing perlunya pulsa doang nih kayaknya nih, ya. Ya model 1 laptop lah, oke, tapi kayaknya perlunya pulsa doang nih untuk